Masih di awal tahun dan baru aja Imlek, memulai bisnis untuk raup cuan bakal jadi momen yang pas nih. Nggak perlu dari skala besar, kalian bisa mulainya dari skala kecil di rumah aja. Bersama aku Ikna, yuk kita bahas bareng-bareng. Memulai bisnis memang nggak mudah, tapi jika kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, bakal jadi penghasilan utama loh. Ada banyak banget ide usaha yang bisa kalian mulai. Berikut 4 diantaranya. Yang pertama, berjualan kue atau camilan. Buat kalian yang tinggal di daerah padat penduduk, seperti komplek atau perkampungan, berjualan kue atau camilan bisa jadi bisnis yang menarik nih. Berjualan kue atau camilan gak ada matinya loh, seperti kue-kue basah, jajanan pasar, sampai dessert box. Untuk memulai jualan kue atau camilan berskala kecil, kalian membutuhkan modal sekitar 3-5 juta. Sebagian besar dana digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan memasak, sampai ke packaging. Tapi, jangan sampai kalian mengeluarkan modal besar untuk sesuatu hal yang musiman ya, seperti es kepal yang dulu sempat viral. Karena, sesuatu hal yang cepat naik akan cepat turun juga loh. Kamu juga bisa menjadi agen pulsa, apalagi jika di daerah kamu ramai dan banyak orang berkumpul. Modal untuk menjadi agen pulsa nggak banyak kok, hanya memerlukan meja, buku tulis stok pencatatan, serta 1 atau 2 handphone untuk alat transaksi. Setelah itu, kalian hanya tinggal mengisi deposit. Deposit akan terpotong jika ada orang yang beli pulsa di kalian. Nggak cuma jualan pulsa, agen pulsa juga bisa berjualan token listrik dan voucher game. Modal yang diperlukan untuk menjadi agen pulsa sekitar 1-3 juta, tergantung isi deposit kalian serta lapak yang digunakan oleh kalian. 3. Memulai budidaya tanaman. Selama pandemi ini, orang-orang jadi kreatif banget. Salah satunya, mereka memulai bisnis tanaman hidroponik di rumah. Untuk memulai bisnis tanaman hidroponik, modal yang diperlukan sekitar 1,5 juta sampai 3 juta rupiah. Modal ini meliputi pembelian paralon serta bibit tanaman. Hasil panen ini bisa kalian jual ke tetangga-tetangga kalian, atau bahkan bisa kalian konsumsi sendiri. Jadi bisa menekan pengeluaran deh. 4. Budidaya ikan. Selain budidaya tanaman, banyak orang sudah memulai bisnis budidaya ikan. Mulai dari ikan hias hingga ikan konsumsi. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat dengar budidaya ikan cupang dengan omset yang sangat tinggi. Sekarang, budidaya ikan konsumsi seperti lele dan nila lagi naik daun nih. Nah, ngomongin bisnis budidaya ikan, kebetulan suami aku udah mulai bisnis budidaya ikan. Dia dan temannya sudah memulai bisnis budidaya ikan nila sekitar 2 tahun belakangan ini. Pada bisnis ini, suami aku dan temannya mengumpulkan modal awal sekitar 35 juta untuk biaya keperluan dasar kolam. Selain itu, untuk bisnis budidaya ikan nila ini memerlukan biaya perawatan dan pakan sebesar 3,5 juta per bulannya. Jika sudah panen, mereka bisa meraup keuntungan sekitar 5-10 juta. Lumayan banget kan? Kalian mungkin berpikir, modal awal ini besar banget ya. Tapi kalian bisa mulai dari yang kecil dulu kok. Kalian bisa memulainya dari rumah. Secara perawatannya kan nggak sulit. Nah, untuk modal awalnya, kalian bisa menggunakan tabungan pribadi. Atau bahkan kalian bisa mengajukan pinjaman loh. Atau kalau kalian mau seriusin bisnis tersebut, kalian bisa kerjasama sama teman kalian untuk modal awal, seperti yang suami aku lakuin. Mengajukan pinjaman untuk bisnis adalah jenis pinjaman yang produktif, karena uang yang kalian pinjam akan kalian putar untuk mendapatkan keuntungan. Nggak cuma untuk modal awal, pinjaman juga bisa digunakan untuk kegunaan lainnya. Pertama, dengan mengajukan pinjaman, kalian bisa memenuhi kebutuhan produksi bisnis kalian. Misalnya, seperti suami aku yang berbisnis ikan, dia bisa memenuhi kebutuhan untuk kolamnya.
seperti membeli filter air atau bibit ikan. Kedua, untuk mengatur cash flow. Ketika kita memiliki dana pinjaman, kita akan lebih mudah mengatur pengeluaran dan pemasukan dalam keperluan produksi. Misalnya, ketika ada barang produksi yang rusak dan kita harus segera menggantinya karena sangat penting dalam produksi. Dengan mengajukan pinjaman, pengeluaran untuk membeli alat akan lebih terkontrol dan tidak mengganggu kas utama. Ngomongin soal pinjaman, kalian bisa banget manfaatin Tunaiku. Tunaiku merupakan KTA online dari Amal Bank yang bisa membantu kalian untuk memulai dan mengembangkan bisnis kalian. Di Tunaiku, kalian bisa mengajukan pinjaman hingga 20 juta dengan tenor sampai dengan 20 bulan. Selain itu, Tunaiku juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi, kamu nggak perlu khawatir buat ngajuin pinjaman untuk memulai atau mengembangkan bisnis kamu. Karena semua bisa lebih sukses bersama Tunaiku. Itu dia info seputar bisnis rumahan yang bisa kamu coba. Sebelum aku pamit undur diri, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain notifikasi kalian supaya dapat konten-konten menarik dari Tunaiku. Aku Ikna, sampai jumpa! Di Tunaiku